Nah, ini akan lebih valid mengingatkannya 3 kali sehari, 1 jam, dan 10 menit sebelum jadwal kita dimulai. Nah, halo guys, welcome back to Mas Bio Education Channel, pusatnya tips-tips tentang pendidikan. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba bahas tentang salah satu fitur yang ditawarin sama Mbah Google ini terhadap akun Google kita. Boleh akun Google Unlimited, G Suite ya, yang belajar.id, maupun G Suite biasa yang berbayar, atau G Suite yang gratis. Semuanya ada. Nah, fitur yang ditawarin ini bisa untuk kita nyeting jadwal supaya rapi ya jadwalnya, nggak berserakan kemana-mana gitu ya. Namanya Google Calendar teman-teman. Nah, bagaimana cara aktifin dan cara settingannya, kita langsung aja ke TKP. Oke, di TKP sudah ada Google Drive. Ini saya sudah login ke salah satu akun Google ya. Teman-teman bisa login dulu kalau belum login ke sini. Kemudian kita langsung aja pilih titik-titik di sini teman-teman. Ini titik-titik, kita klik di sini. Kemudian pilih kalender nih, kalender, klik di sini. Oke, sudah muncul kalendernya teman-teman. Nah, ini bahasa ini bisa disetting teman-teman. Ini kan ada bahasa Indonesia, ada bahasa yang lain-lain. Settingannya di sini. Kalau pertama kali buka itu pasti bahasa Inggris ya. Teman-teman kesulitan seperti saya kesulitan bahasa Inggris, bisa settingannya bukan di sini. Biasanya kan kalau kita settingan di sini dikelola ini ya. Nah, ini. Tapi kalau khusus yang ini tidak di situ, tapi di sini di gambar gerigi yang ada di sini nih. Nih, ya. Klik aja di sini, kemudian pilih setelan. Nah, di sini ada bahasa, pilih bahasa Indonesia ya. Jangan ketik I, nanti Indonesia nggak ada, adanya bahasa Indonesia. Nah, oke. Format tanggal, format waktu silakan teman-teman pilih ya. Kalau teman-teman kesulitan dengan AM dan PM, teman-teman bisa pilih yang ini. Pukul ya, pukul kalau 1 siang berarti pukul 13-an gitu. Kita pilih aja yang ini yang sesuai kita. Kemudian settingan waktunya. Nah, kalau settingan waktu Indonesia Barat di kita itu ini ya. GMT Indonesia Jakarta. Nah, ini defaultnya. Kalau mau dirubah teman-teman misalkan di waktu Indonesia Tengah atau di waktu Indonesia Timur bisa diganti di sini. Oke. Nah, cukup ya. Selesai. Setelah acaranya mau 1 jam, mau 15 menit itu terserah teman-teman ya. Defaultnya 1 jam. Oke. Cukup settingannya. Ini sudah tersetting untuk otomatis, nggak usah teman-teman simpan ya, langsung nyimpan sendiri. Kita balik lagi ke Google Kalendernya. Nah, di sini teman-teman bisa cek kalau teman-teman akunnya ini dibuat Google Classroom buat ngajar, itu sudah ada kelas-kelasnya di sini teman-teman mau bikin jadwal dengan siapa ya. Awalnya kalau kita klik awal itu seperti ini ya, bentukannya nggak ada, kelasnya nggak ada. Tapi kalau kita klik kalender saya ini yang ada di bawah ini, kita klik, muncul nih kelas-kelasnya ini. Termasuk kita sebagai siswa ini, karena akun Google ini tak pakai buat anak saya yang SD. Ini kelas 2 SD ini juga ada nih kita sebagai siswa. Nah, sebagai guru ada di atas, sebagai siswa ada di bawah nih Google Kalendernya ya. Misalnya kita mau bikin acara seperti ini ya teman-teman. Ini tak warnai lain-lain teman-teman, biar warnanya nggak sama ya setiap kelas. Cara untuk gantinya tinggal klik yang titik 3 di sini, klik aja di sini, pilih warna yang disukai, save, selesai. Ya, jadi warnanya bisa lain-lain. Itu untuk mengubah warnanya supaya gampang. Oke, di sini hari ini hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, jam 19 nih, jam 7. Nah, jam 19. Ini kan jam 7.20 ya. Nah, di sini agak geser sedikit, lebih 20 menit. Teman-teman bisa mulai untuk membuat jadwal setelah garis merah ini. Nah, nggak bisa teman-teman bikin jadwal di sini karena sudah lewat waktunya. Masa mau diulang kembali waktunya? Ada apa namanya, jam putar waktu udah kalau gitu, kalau bisa dibalikin waktunya. Jadi jadwalnya bisa diubah bisa dibikin setelah garis merah ini teman-teman. Oke, ini misalkan saya punya beberapa kelas ini ya. Ini tak hilangin dulu, ini gurunya ya, biologi dan pendidikan anti korupsi, mapel saya. Nah,
Kalau saya mau bikin jadwal dengan beberapa kelas, salah satu kelas atau beberapa kelas, kita bisa centang aja teman-teman mau bikin jadwal dengan kelas yang mana kalau kita pakai Google Classroom. Tapi kalau kita cuman pengen coba-coba aja menggunakan Google Calendar ini, ya nggak usah dicentang. Jadi umum aja, kita undang satu-satu lewat email. Tapi kalau siswa banyak kita undang lewat emailnya, ya Q juga ngetiknya email itu ya. Tapi kalau udah Google Classroom langsung ada set itu emailnya. Kalau kita pilih kelas mana yang mau kita undang di kalender atau di jadwal kita. Oke, kita lanjutkan ya. Misalkan besok tanggal 12 hari Selasa itu saya ngajar 3 kelas, biologi di kelas 11 dan 12 MIA 1 MIA 2 ya, 3 kelas ya. Kita centangnya di sini, klik 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 ya. Oke, sama gurunya. Kita mulai ngajar jam berapa biasanya teman-teman kalau ngajar online, misalkan jam 8. Kita klik jam 8 sini teman-teman. Klik. Di jam 8 sampai 9 ya. Oke, oh belum ya. Ini tampilannya seperti ini teman. Tampilannya bisa diubah ini. Ini misalkan untuk 1 minggu ya. Ini bisa diubah jadi hari. Hari cuma 1 begini. Kalau minggu seperti ini, kalau bulan seperti ini, kalau tahun ya begitulah. Nah ini sudah ada di centang-centang seperti ini, teman-teman bisa milih di sini. Mau nambahin ulang tahun teman-teman, nambahin ulang tahun pernikahan sama dengan istri dan sebagainya, bisa dicentang di sini, ditambahin aja kalendernya. Ya itu. Kalau defaultnya hari libur nasional itu defaultnya. Oke ya, kita centang yang minggu aja supaya terlihat 1 minggu. Oke seperti ini. Kita ulang lagi ya teman-teman. Jadi besok saya mau ngajar 3 kelas mulai jam 8. Ini lihat, ini jam 6, jam 7, jam 8 ya di sini. Jam 8 sampai jam 9 saya mau ngajar kelas biologi 11 MIPA ini aja. Kita centang 2. Kemudian kita klik di jam 8 ini. Nah, baru teman-teman akan ini misalkan pembelajaran 1 jam pertama. Biologi jam pertama. Nah, begitu ya. Nah, saya jam 8 sampai 9. Oke, tambahkan tamu. Ini kalau teman-teman mau tambahkan guru lain atau siswa yang belum masuk classroom itu di sini tempatnya. Tambah tamu atau guestnya di sini. Nah, enaknya siapa ini? Si Google Kalender ini menawarkan video conference langsung ya. Jadi sudah ditambahkan Google Meet di sini. Nah, kalau kita klik Google Meet ini, klik, set sudah langsung ada Meet-nya maksimal 100 peserta. Ini karena saya pakai akun yang Google Drive yang unlimited ya. Kalau satu kelas 40 siswa masuklah untuk ngajar 40 siswa. Ini maksimal 100 peserta. Enak toh? Gratis, sudah bisa mengundang 100 orang. Kalau kita males langsung kita undang semuanya tanpa jadwal, siswa kita juga bisa ya. Tambah lokasi, misalkan lokasi saya di mana ya? Saya itu di Wawai Karya ya, di sini. Klik di sini. Nah, jadi lokasi saya di situ. Kemudian tambah deskripsi. Ini bisa ditambahin teman-teman. Tambah deskripsi. Ini ke bawah masih ada loh ya. Nah, tambah deskripsi. Apa deskripsinya? Misalkan teman-teman mau informasikan pada siswa bahwa sebelum 10 menit sebelum pembelajaran dimulai kalian harus masuk Google Meet ya. Tambahin aja deskripsinya, mohon masuk sebelum 10 menit ya, 10 menit sebelum Meet dimulai. Oke. Teman-teman juga bisa tambahkan lampiran. Lampiran itu bisa gambar, bisa foto, bisa video. Kalau pembelajarannya bisa modul, bisa buku ya. Dari Google Drive maupun dari komputer ya. Kita klik di sini. Nah, ini teman-teman. Nah, bisa dari Drive kalau sudah ada di Drive, atau kita bisa upload manual dari komputer ya. Misalkan saya mau upload foto ini aja. Nah, ini poster misalkan, kita klik posternya, kita upload aja. Set, selesai upload. Nah, sudah masuk teman-teman. Nah, ini kalau kita klik ada tambahannya teman-teman. Tuh, ya.
Mengundang siapa nih? Kelas 11 MIPA 1 tadi ya. Ini penyelenggaranya ya, warnanya berubah nih. Kalau penyelenggaranya kelas 11 MIPA 1 berubah nih. Tapi kalau penyelenggaranya gurunya ya kita klik di sini. Tuh, berubah warnanya sesuai dengan pewarnaan kita tadi ya. Atau bisa diubah lagi di sini nih. Tuh, bisa diubah lagi. Oke, lanjut. Mau mode basi, sibuk atau free ya, boleh. Senggang, sibuk atau senggang. Oh, senggang aja lah, nggak usah sibuk-sibuk ya. Kemudian visibilitasnya mau umum atau pribadi, mau privat atau mau umum ya. Kalau karena ini kelas maka bikin aja privat, atau kalau pelatihan berbayar misalkan nggak free, gratis ya di privat aja. Beberapa orang yang diundang aja yang bisa masuk ke dalam room kalau kita pakai Google Meet ya. Kita klik aja yang umum aja karena kita nggak pribadi ini. Kemudian ini ada notifikasi atau pemberitahuan ke email yang mau kita undang. Ya, pemberitahuannya mau kapan? 5 menit sebelum kalender jadwal, atau 10 menit, 15 menit, biasanya 10 menit sih. Sehari, ini bisa dua ya. Misalkan jadwalnya besok, hari ini, sehari sebelumnya bisa. Tuh. Nah, untuk menanggulangi supaya nggak lupa lagi ya, kita bisa tambahkan notifikasi. Oh, 1 jam sebelumnya. Biar nggak lupa lagi, kita bisa tambahkan lagi teman-teman. 10 menit sebelumnya. Nah, ini akan lebih valid mengingatkannya 3 kali sehari, 1 jam, dan 10 menit sebelum jadwal kita dimulai. Nah, kalau sudah, klik simpan. Oke teman-teman, ini jadwal udah jadi, ini jadwal pembelajaran pertama ya. Kalau misalkan salah, teman-teman bisa edit kok ya. Bisa edit. Kita coba edit ya. Kita klik aja di sini teman-teman. Klik. Ada pena ini, edit acara ini, ada pena ini, kita klik. Nah, masuk lagi nih. Misalkan ada yang tadi kita tidak menambahkan undangan ya, atau guest, ada tamu ya. Kita bisa tambahkan di sini teman-teman nih. Tambahkan. Misalkan saya mau masukkan ini ya. Ini sebagai guru tamu misalkan. Oke. Saya nggak masuk, ini salah email berarti. Salah email ya, kita coba email yang lain. Nah, ini ada. Nah, oke. Ini penyelenggaranya, ini gurunya saya, tamunya ini ya. Kalau kita mau, karena sudah dicentang tadi apa namanya Google Classroom-nya, kelasnya, maka teman-teman akan melihat email siswa itu di sini, semuanya ada di sini. Tuh. Nih. Ya. Nah, email siswa ini. Tuh, langsung di ini aja, langsung di invite, nanti akan dikirim ke email undangannya ini. Kalau nggak percaya nanti kita lihat di COVID bio ini ya, apakah ada undangan yang masuk atau enggak di COVID bio ini. Oke, ini tamunya, pesertanya sudah ada di kelas 11 MIPA 1. Simpan. Mau kirim ke situ tadi ke tamunya, boleh kirim aja. Nah, di sini ada pilihan. Bagikan dengan orang yang cuma bisa ngeliat, atau bisa kirim komentar, atau bisa edit. Jangan bisa edit ya, bisa kirim komentar aja. Nah, aktifkan berbagi link, kita klik di sini. Kemudian di sini aja ya, yang bagikan dengan 1 orang, karena undangan kita cuma 1 ya. Kita undang Oke, jadwal kita yang pertama sudah jadi. Oke, jam kedua saya mau ngajar kelas ini. Centang yang ini dihilangin, centang yang biru kita klik aja di sini. Jam 9 sampai jam 10, klik. Oke, ini 9.30 ya, agak naik dikit. Set. 19. Tadi sampai jam 8 ya. Ini jam berapa tadi? Jam 8 sampai 9 berarti mulai pukul 9 ya di sini. Untuk di sini garis 9 nih, klik. Oke, 9 sampai 10. Acaranya apa? Biologi jam kedua. Oke, jam 10. Google Meet-nya tambahin.
kemudian tambahkan lokasi sama seperti tadi ya. Oke, deskripsinya mohon 10 menit tadi. Mau tambahkan lagi boleh, mau enggak boleh ya. Ini udah tambahkan tadi, sudah kita contohkan ya. Nah, ini kita klik aja di sini. Nah, ini kita visibilitasnya sengang aja. Kemudian ini pilih umum, kalau mau umum, mau privat juga boleh, mau pribadi juga boleh ya. Nah, ini kita bisa lihat tadi 1 hari, kemudian 1 jam, sama tambah lagi 10 menit. Oke, simpan. Mau yang ini nggak perlu tamu ya, nggak usah. Nah, jam ketiga dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian besok saya mau lagi ngajar yang lain, Pak. Mau ngajar ini, mau ngajar kelas pendidikan anti korupsi di sini. Tapi jamnya saya jam 12 ya boleh aja, atau jamnya jam 7 boleh aja di sini ya. Ini jam 12 sampai 13 misalkan di sini. Oh, istirahat ya, jam 13 mulai, yang saya shift 2. Klik aja di sini teman-teman. Nah, ini pendidikan anti korupsi jam pertama. Ini jamnya, mau tambahkan tamu boleh, mau pakai Google Meet juga boleh, langsung aja ya. Tambahkan lokasi lagi. Oke, deskripsi mau diisi mau enggak usah ya, tadi udah disimulasiin. Nah, ini visibilitasnya juga sudah. Kalau sudah selesai semua, simpan. Terus teman-teman bisa bikin jadwal yang lain. Jadwal-jadwal ini akan secara otomatis mengingatkan teman-teman pada hari ini saya punya jadwal. Pada hari ini saya punya jadwal. Akan mudah kalau sinkronisasi email ini terhadap handphone ya. Jadi kalau Anda sudah pegang handphone dengan email yang sama, maka nanti akan ada pemberitahuan bahwa saya harus ngajar, saya harus ngisi pelatihan di Google Calendar. Seperti ini teman-teman untuk ngatur Google Calendar. Kita mau coba cek tadi kita kirim ke tamu ya. Kita kirim ke tamu namanya COVID Bio ini. Kita login ke COVID Bio, kita lihat ya. Ini kita logout dulu. Oke, kita masuk, tambahkan akun. Teman-teman bisa tambahkan banyak akun ya kalau dalam satu browser ini. Tinggal masukkannya gunakan akun yang lain, tinggal klik aja di sini. Nah, kita masukkan tadi COVID Bio ya. Ini COVID Bio. So, kemudian passwordnya. Oke. Oh, diganti ya passwordnya ya. Oh, salah. Saya lupa passwordnya video ini. Kita rubah aja tamunya ya, teman-teman. Kita rubah tamunya. Lupa passwordnya, ini tamunya kita rubah ya. Tamunya kita rubah. Kita edit dulu. Tamunya kita rubah. Yang ada di sana tadi siapa ya? Yang ada di sini Pepi Minotti 221 ini ya. Oke, ini tamunya tambah di sini. Oke ya, Pepi Minotti 221@gmail.com. Oke, sekarang kita lihat, kita kirim ya, simpan, kirim. Dia bisa berikan komentar, undang. Oke, sudah. Kita lihat apakah Pepi mendapatkan email undangan kita di Google Calendar-nya. Oke teman-teman, sudah terbuka nih emailnya ya. Ini si Pepi, ini lihat invitation biologi jam pertama nih, sudah ada nih. Kita buka aja emailnya si Pepi. Nah, ini dia, sudah ada emailnya. Pada hari Selasa tanggal 12 jam 8 kamu diundang oleh
biologi ke sini nih. Ini Meet Google-nya sudah ada di sini. Ini bisa langsung join kita. Ya, kalau Pepi mau join ya langsung bisa bergabung dengan Meet-nya yang undang ini. Nah, ini sebagai bukti bahwa kita mudah sekali mengundang orang untuk bisa jadi pembicara. Kemudian terjadwal ya, kita nggak perlu lagi misalkan terjadwal hari ini buat besok atau buat minggu depan sudah ada. Kita nggak perlu lagi repot-repot untuk undang mereka beberapa kali karena sudah diingetin sama akun Google-nya sendiri lewat email. Jadi Pepi ini akan dapat notifikasi hari ini, kemudian 1 jam sebelum besok jam 8 itu, sama nanti 10 menit sebelum jam 8. Jadi jam 7.50 dapat lagi. Hingga nanti nggak lupa lah yang kita undang itu untuk masuk ke dalam jadwal pembelajaran kita. Oke teman-teman, itu cara simple untuk bikin jadwal yang rapi di Google Calendar. Teman-teman bisa explore lebih dalam lagi dan bisa bikin yang lebih menarik tentunya ya. Mungkin cukup sekian dari saya, silakan dicoba, diaplikasikan dan semoga memudahkan. Salam.